Denza 2025. Pada video ini akan kita ulas apa sebenarnya Denza. Salah satu tipe yang sudah ada di Indonesia adalah BYD Denza D9 2025 dengan 7-seater MPV yang tersedia dengan harga Rp950 juta. Tapi apa sebenarnya Denza? Dan kendaraan apa saja yang masuk daftar di Indonesia? Denza adalah merek mewah premium khusus milik BYD dan kendaraan di bawah merek ini dirancang untuk bersaing dengan merek seperti Mercedes-Benz, BMW, dan Lexus. Posisi premium Denza di pasar dapat dibuktikan dengan fakta bahwa merek tersebut diciptakan sebagai usaha patungan 50-50 antara Mercedes-Benz dan BYD pada tahun 2010. Selama 15 tahun terakhir, BYD telah mengakuisisi semakin banyak saham Denza dari Mercedes, hingga tahun lalu pada tahun 2024 ketika BYD membeli 10% saham terakhir yang masih dimiliki Mercedes di Denza. Oleh karena itu, memberikan BYD kendali 100% atas merek tersebut ke depannya. Namun kendaraan Denza di pasar luar negeri akan sedikit berbeda dengan yang ditemukan di pasar domestik Cina. Di Cina, Denza beroperasi sebagai merek mandiri yang menampilkan berbagai macam kendaraan. Namun untuk pasar luar negeri, Denza akan mencakup merek Fangkenbao, merek khusus kendaraan off-road milik BYD yang menampilkan kendaraan seperti Fangchenbao Leopard 5, mobil SUV 4x4 yang menjadi inspirasi bagi BYD Shark 6 saat ini. BYD secara resmi meluncurkan operasinya di Indonesia pada Januari 2024 dan memulai pengiriman konsumen pada Juni 2024, mengimpor kendaraan dari Cina berdasarkan perjanjian pemerintah yang mengharuskannya memulai perakitan lokal pada tahun 2026. Pada kuartal 4 tahun 2025 ini, apa akan hadir varian Denza yang lain? Maka itu, kita ulas kira-kira apa saja yang mereka tawarkan dari beberapa varian Denza ini oleh BYD Indonesia. Denza D9. Mari kita lihat mobil pertama dalam daftar yakni MPV mewah Denza D9. Denza D9 adalah MPV premium 7 penumpang yang tersedia di Cina, baik sebagai hibrida DMI atau sebagai kendaraan listrik penuh. Keduanya hadir dalam dua pilihan daya. Semua pilihan ini telah terpilih, tetapi belum dipastikan mana yang akan kita dapatkan. Bisa satu, bisa keempatnya. Varian hibrida plug-in menggunakan mesin turbo 1,5 liter yang sama seperti yang ditemukan pada BYD Shark 6 saat ini dan hadir dalam dua pilihan powertrain. Pilihan penggerak roda depan dan pilihan penggerak semua roda. Pilihan penggerak roda depan ditenagai oleh baterai blade dari LFP 20,39 kWh, sedangkan pilihan penggerak semua roda ditenagai oleh baterai blade LFP 40,06 kWh. Pilihan EV lengkap juga tersedia dalam dua pilihan powertrain. Keduanya ditenagai oleh baterai BYD LFP blade 103,36 kWh yang sama besarnya. Pilihan penggerak roda depan akan menghasilkan daya hingga 230 kW dan torsi 360 Nm, sementara pilihan penggerak semua roda menambahkan motor belakang 45 kW ke dalam campuran dan akan memberikan keluaran daya gabungan sebesar 275 kW dan torsi gabungan sebesar 470 Nm. Di kursi depan D9, Anda akan disambut dengan jok berlapis kulit muda dan trim pintu dengan aksen coklat tua hampir merah anggur serta roda kemudi. Di dashboard depan, Anda akan disambut dengan 3 layar terpisah. Denza D9 dilengkapi dengan layar sentuh khusus bagi penumpang depan untuk menikmati hiburan. Di bagian atas pintu dan dashboard, Anda akan melihat lapisan serat kayu hitam gelap dan pemilih gigi berlapis krom satin dan kristal. Mobil ini juga dilengkapi dengan konsol tengah dengan bukaan lipatan terpisah, yang tidak terlalu dalam, tetapi Anda akan melihat alasannya saat masuk ke kursi belakang. Masuklah ke dalam Density 9 dan rasanya seperti melangkah ke dalam mobil limusin mewah. Dan itu pasti dibuat untuk memberikan kenyamanan semaksimal mungkin bagi dua penumpang kursi kapten baris tengah. Setiap kursi kapten dilengkapi layar sentuh yang terpasang di sandaran lengan sehingga Anda dapat mengontrol kursi yang Anda duduki dan lingkungan di sekitar Anda. Semuanya hanya dengan satu sentuhan tombol. Tekan tombol ini di sini dan Anda dapat mengontrol kursi kapten sandar Anda, yang juga dilengkapi sandaran kaki yang dapat Anda naikkan dan turunkan. Selain kontrol layar sentuh yang terletak di sandaran tangan, setiap kursi kapten juga dilengkapi layar sentuh infotainment khusus, yang memungkinkan setiap penghuni kursi kapten untuk melihat dan menikmati konten mereka sendiri. Terdapat ventilasi AC yang terletak di atap di kedua sisi kabin di baris kedua dan ketiga.
Dan ada juga baki yang dapat diperpanjang yang dapat dilipat dari belakang setiap kursi baris depan. Di antara kursi di belakang konsol tengah, Anda akan menemukan konsol pemanas dan kulkas. Ini akan memungkinkan Anda mendinginkan minuman hingga -6 derajat Celcius atau memanaskan makanan hingga 50 derajat Celcius. Denza N9. Mari kita lihat kendaraan berikutnya yakni Denza N9. Denza N9 adalah SUV mewah berukuran penuh dengan 6 penumpang yang tersedia di China sebagai hybrid plug-in dan EV. Jika hadir di Indonesia, ini akan menjadi kendaraan BYD pertama yang dibuat pada platform motor 3 listrik atau E3. Meskipun merupakan hibrida plug-in dengan mesin pembakaran internal 2 liter, mesin tersebut akan menyalurkan daya bukan hanya 2, tetapi 3 motor listrik. Satu motor listrik berdaya 200 kW pada as roda depan dan 2 motor listrik terpisah berdaya 240 kW yang memberi tenaga pada masing-masing roda belakang. Jika digabungkan, Denza N9 akan mengeluarkan daya 680 kW dan menyediakan torsi baru 1035 Nm. Faktanya, mobil ini merupakan salah satu kendaraan hibrida plug-in terkuat di seluruh jajaran produk BYD dengan waktu tempuh 0 hingga 100 hanya 3,9 detik. Motor listrik ini akan ditenagai oleh baterai Blade BYD LFP 46,9 kWh yang akan memberikan jangkauan sejauh 165 km dan jangkauan gabungan EV dan hibrid hingga 1,32 km pada skala CLTC. Melangkah ke kursi depan Denza N9, Anda akan disambut dengan sentuhan akhir kulit abu-abu muda dengan sentuhan akhir serat kayu merah anggur muda di bagian atas dashboard dan trim pintu. Sama seperti D9, N9 dilengkapi dengan 3 layar khusus di baris depan serta layar hiburan khusus yang lebih besar untuk penumpang depan. Di konsol tengah, Anda memiliki sejumlah saklar-saklar fisik dan 2 pengisi daya telepon nirkabel 50 watt. Anda dapat membuka konsol tengah, yang akan membuka kombinasi pemanas kulkas, yang dapat mendinginkan minuman hingga -6 derajat dan memanaskan makanan hingga 50 derajat Celcius. Denza N9 juga dilengkapi dengan tombol penyesuaian jok daya kristal untuk sisi pengemudi dan penumpang. Di balik kemudi, terdapat layar klaster dashboard digital terintegrasi. Dan di atas posisi tempat duduk, di lapisan atap, terdapat tombol pintu. Cukup tekan tombol ini dan pintu akan terbuka secara otomatis untuk Anda. Melangkah ke bagian belakang Denza N9 dan Anda akan disambut dengan kemewahan yang biasa Anda temukan pada mobil premium pesaing Eropa. Dilengkapi dengan tempat duduk berbahan kulit mewah di sekelilingnya dengan tempat duduk elektrik untuk kedua kursi kapten yang juga dilengkapi sandaran kaki yang dapat diperpanjang. Di belakang konsol tengah di antara 2 kursi depan, Anda akan disambut dengan layar sentuh berwarna yang dapat digunakan oleh kedua penumpang kursi kapten untuk mengontrol sejumlah fitur di sekitar kabin. Dan ini termasuk layar hiburan definisi tinggi yang dapat dilipat ke bawah yang kemudian dapat dikontrol melalui pengendali jarak jauh yang terselip di salah satu kursi kapten. Denza N9 juga dilengkapi pintu elektrik di seluruh bagiannya. Cukup tekan tombol pada gagang pintu dan pintu akan menutup sendiri. Fitur lain yang dapat dikontrol oleh panel kontrol tengah adalah pelindung matahari yang secara otomatis akan naik dan turun di jendela penumpang samping. Beralih ke bagian belakang Denza N9, terlihat bagasi yang besar, yang belum memiliki angka resmi, namun jelas lebih besar dibandingkan pilihan lain yang tersedia saat ini pada kendaraan BYD, dan juga menyisakan cukup ruang untuk baris ketiga. Di belakang baris ketiga, terdapat penyimpanan di bawah lantai, yang digunakan untuk menyimpan peralatan perbaikan ban, kabel pengisi daya, dan adaptor V2L di sisi bagasi. Terdapat kontrol elektronik untuk menaikkan dan menurunkan tempat duduk baris ketiga. Secara keseluruhan, Denza N9 merupakan paket yang dirakit dengan sangat baik. Paket ini benar-benar syarat dengan teknologi dan fitur dinamika berkendara. Denza Z9 GT. Mari beralih ke pilihan tipe berikutnya, yakni di mana ada banyak yang menginginkannya dan hal itu mungkin nyata. Sebuah mobil station wagon yang berperforma. Mobil hibrida plug-in Denza Z9 GT adalah mobil station wagon berperforma premium dari BYD yang dilengkapi dengan fitur teknologi dan kenyamanan. Denza Z9 GT
adalah versi station wagon dari sedan Denza Z9. Namun sedan tersebut tidak masuk dalam daftar untuk dipasarkan di sini. Hanya versi station wagon GT yang memungkinkannya. Seperti Denza E9, Denza Z9 GT juga dibangun di atas platform motor E3 BYD dan akan menghasilkan daya gabungan sebesar 640 kW dan torsi 935 Nm yang akan mempercepat Denza Z9 GT dari 0 hingga 100 hanya dalam 3,6 detik. Mobil ini dipasangkan dengan baterai BYD LFP Blade 38,5 kWh dan akan menawarkan jangkauan khusus EV sejauh 201 km dengan total jangkauan gabungan sejauh 1.100 km. Perhatikanlah ke kursi depan Denza Z9 GT dan Anda akan disambut dengan interior kulit merah anggur dengan pengaturan 3 layar di dashboard, dengan layar hiburan khusus untuk penumpang depan. Layar infotainment di tengah adalah layar besar 17 inci yang tidak dapat diputar, dengan konsol tengah yang dilengkapi pengisi daya nirkabel ganda 50 watt, dan tuas persneling kristal yang di belakangnya terdapat konsol pemanas dan kulkas, yang akan mendinginkan minuman hingga -6 derajat atau memanaskan makanan hingga 50 derajat Celcius. Baik pengemudi maupun penumpang mendapatkan tombol penyesuaian jok kristal. Dan seperti kendaraan Denza lainnya, Z9 GT juga dilengkapi tombol penutup pintu otomatis, yang akan menutup pintu depan tanpa bingkai untuk Anda. Melangkah ke kursi belakang Z9 GT, Anda akan disambut dengan interior kulit anggur merah yang sama dengan lapisan atap arang gelap dan trim pilar pintu. Pada panel kontrol pintu, Anda akan menemukan sakelar yang memungkinkan Anda merebahkan kursi secara elektronik. Di antara dua kursi penumpang belakang, Anda akan menemukan sandaran tangan yang dapat dilipat yang dilengkapi 2 tempat menaruh gelas. Dan di belakangnya, Anda akan menemukan bukaan ke konsol pemanas kulkas khusus untuk penumpang belakang. Di belakang konsol tengah, di antara dua kursi depan, Anda akan menemukan layar sentuh berwarna yang dapat digunakan untuk mengontrol sejumlah fitur di sekitar kabin. Fitur-fitur seperti sunroof depan dan belakang, yang dapat dibuka dan ditutup dengan sapuan jari, serta fungsi pemanas kursi belakang, yang juga dikontrol melalui layar ini. Dan seperti pintu depan, pintu belakang juga akan menutup secara otomatis untuk Anda hanya dengan menyentuh tombol. Menuju ke bagian belakang Denza Z9 GT, dan bagasinya terbuka hingga kapasitas bagasi yang cukup besar. Sekali lagi, angka resminya belum disebutkan. Hal pertama yang mungkin Anda perhatikan adalah rongga tersebut tidak selebar bodi mobil, dan itu karena ini adalah kendaraan bermotor 3 roda. Terdapat motor listrik ganda pada roda belakang tersebut, dan mobil ini juga dilengkapi kemudi 4 roda. Jadi, komponen kemudi 4 roda juga berada di balik dinding itu. Denza B5. Beralih ke pilihan berikutnya yakni Denza B5. Denza B5 adalah wagon 4x4 body on frame ukuran penuh yang hadir dalam 4 varian berbeda di Cina, tetapi belum dipastikan versi mana yang akan dipasarkan di luar negeri. Pengukurannya menempatkannya dalam kategori yang sama dengan Toyota Prado, Ford Everest, dan Isuzu MU-X. Faktanya, ukurannya identik dengan Toyota Prado, kurang lebih 1 atau 2 cm di setiap arah. Untuk menunjang kemampuan off-roadnya, Denza B5 memiliki ground clearance minimum 220 mm yang dapat disesuaikan hingga 310 mm berkat pengaturan suspensi di suspe dan kedalaman wading 790 mm, serta sudut pendekatan 35 derajat dan keberangkatan 32 derajat. Fitur off-road lainnya termasuk kunci diferensial elektronik depan dan belakang, serta mode hardcore milik BYD yang memberikan tenaga maksimal dalam situasi kecepatan rendah. Beralih ke spesifikasi kinerja dan jangkauan, Denza B5 menggunakan platform off-road mode ganda alias platform off-road dual mode atau disingkat DMO milik BYD, platform yang sama dengan yang digunakan BYD Shark 6. Denza B5 ditenagai mesin turbocharged 1,5 liter yang juga digunakan pada BYD Shark 6, namun dipadukan dengan motor listrik yang mampu menyalurkan tenaga lebih besar ke roda. Mobil ini dilengkapi motor depan berdaya 200 kW dan motor belakang berdaya 285 kW, yang akan menghasilkan total daya gabungan sebesar 505 kW dan torsi baru sebesar 760 Nm. Artinya, Denza B5 menghasilkan tenaga 3 kali lebih besar daripada Toyota Prado dan menawarkan torsi lebih dari 50% lebih tinggi. Bahkan, Denza B5 mengalahkan spesifikasi teratas Land Rover Defender V8 dalam hal tenaga dan torsi. Di jalan, ini berarti waktu tempuh dari 0 hingga 100 km/jam setara dengan 4,8 detik.
Semua performa ini ditenagai oleh baterai BYD LFP Blade 31,8 kWh yang akan memberikan jangkauan EV saja sejauh 100 km dan dengan tangki bahan bakar 83 liter. Menggabungkannya dengan baterai akan memberikan jangkauan lebih dari 1000 km dalam mode hibrida. Memasuki kabin Denza B5 dan Anda akan disambut dengan jok kulit hitam mewah dan aksen trim. Dan di dashboard depan, Anda juga mendapatkan 3 layar LCD infotainment yang menjadi ciri khas kendaraan Denza lainnya. Pada konsol tengah, tampilannya mungkin terasa tidak asing karena sangat mirip dengan yang ada di BYD Shark 6, meskipun dengan sentuhan yang sedikit lebih mewah dengan tombol-tombol transparan yang mengkristal. Di atas konsol tengah, Anda memiliki layar infotainment tengah yang besar. Meskipun tidak berputar, layar ini sangat cepat dan responsif terhadap kontrol. Denza B8. Mari beralih ke pilihan terakhir dalam daftar Denza, Denza B8. Denza B8 adalah mobil station wagon 4x4 berukuran besar dengan rangka bodi dan belum dikonfirmasi akan hadir juga, tetapi masih ada kemungkinan mobil ini akan sampai di sini. Denza B8 memiliki ground clearance minimum 220 mm yang dapat disesuaikan hingga 310 mm dengan pengaturan suspensi suspe, sama seperti Denza B5, tetapi memiliki kedalaman wading yang lebih tinggi, yaitu 850 mm. Ia juga memiliki sudut pendekatan dan keberangkatan masing-masing 34 derajat dan 35 derajat dengan tinggi bebas maksimum 310 mm. Kedalaman wading yang ditingkatkan dan sudut pendekatan serta keberangkatan yang bervariasi akan membuat Denza B8 menjadi kendaraan yang cukup mumpuni dalam berbagai situasi. Sama seperti Denza B5, Denza B8 juga dilengkapi dengan kunci diferensial depan dan belakang elektronik dan mode hardcore BYD. Denza B8 juga menggunakan platform dual mode atau DMO milik BYD, tetapi ini merupakan iterasi yang sangat berbeda. Denza B8 menggunakan mesin turbocharged 2 liter BYD yang lebih besar, yang saat ini digunakan pada banyak varian performa tinggi BYD dan dipasangkan dengan 2 motor listrik yang akan menggerakkan Denza B8 dengan ukurannya yang lebih besar dan bobot trotoar yang lebih berat, dengan kemampuan serupa dengan yang Anda dapatkan pada Denza B5. Secara keseluruhan, Denza B8 akan menghasilkan daya 550 kW dan torsi 760 Nm, yang mencengangkan. Kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan produk lain di bidang ini. Dan di jalan, waktu tempuh 0 hingga 100 km per jam adalah 4,8 detik. Waktu 0 hingga 100 yang sama ditemukan pada Denza B5. Melangkah ke dalam kabin Denza B8, Anda akan disambut dengan jok kulit coklat dengan aksen hitam. Tuas transmisi di konsol tengah terlihat tidak asing lagi, mirip dengan BYD Shark 6, tetapi dengan lapisan logam satin dan tombol kristal transparan. Di atas konsol di tengah dashboard terdapat layar sentuh infotainment non-putar berukuran 17 inci yang besar dan seperti semua kendaraan Denza lainnya, diapit di kedua sisi oleh layar digital, satu untuk pengemudi dan satu untuk penumpang depan. Nuansa kabin di Denza B8 benar-benar terasa lebih baik dari B5. Terasa lebih besar, lebih megah, dan titik sentuh di sekitar bagian atas kabin memiliki tekstur lebih premium dan terasa lebih menyenangkan. Hal ini juga terjadi di kursi belakang, yang terasa lebih besar dan lapang, dan itu mungkin karena joknya terbuat dari kulit berwarna coklat muda. Namun salah satu manfaat terbesar Denza B8 adalah tersedianya tempat duduk baris ketiga. Ini adalah SUV 7 penumpang, tetapi meski begitu, saat Anda melipat baris ketiga, kapasitas bagasi di B8 terasa lebih besar dibandingkan dengan yang Anda temukan di B5. Sekali lagi, tidak ada angka resmi yang diberikan untuk kapasitas bagasi B5 atau BX. Jadi, kita harus menunggu saja angka resminya saat keluar mendekati peluncuran. Itulah daftar singkat kendaraan Denza yang mungkin hadir di akhir tahun 2025 ini. Namun, belum ada satupun yang informasi dan konfirmasi secara resmi. Jadi, kita harus menunggu dan melihat apa akan Denza bawa ke sini akhir tahun ini. Sekian. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa serta jangan lupa share, like dan subscribe-nya.